Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Mbak semuanya. Selamat datang di Ruang Dialektika #1 tahun 2021. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Berliana Laksitara Damayanti, mahasiswa Kebijakan Pendidikan UNY tahun 2020, selaku moderator pada malam hari ini. Nah, malam pada hari ini, tema yang akan dibahas dan didiskusikan, yaitu terkait tentang perlu tidaknya SKP 3 Menteri untuk mengatur tentang penggunaan seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, maupun tenaga pendidik di lingkungan sekolah negeri di Indonesia. Untuk diskusi online pada malam hari ini akan dimantik oleh Mas Citra Widyastoto, yaitu mahasiswa Kebijakan Pendidikan UNY tahun 2020. Langsung saja untuk mengefisien waktu, saya persilahkan untuk Mas Toto untuk memulai acaranya. Baik, suara saya bisa terakses ya? Jelas? Ya, terakses. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Iya, sebelum nanti kita mulai langsung ke topik, intinya ini sekilas untuk Ruang Dialektika, itu salah satu program kerja dari Hima KPU UNY, dan ini karena memang kita ini tadinya kalau misalnya ini tatap muka pastinya akan dilaksanakan secara luring, tetapi karena memang kondisi kita yang sekarang masih terdampak pandemi corona, jadi mau nggak mau kan kita juga sesuaikan dengan cara melakukannya dengan cara online, via online. Dan Ruang Dialektika ini adalah acara rutin yang insya Allah akan diselenggarakan setiap 2 minggu sekali. Jadi 1 bulan ada 2 kali, dan selalu akan ada topik-topik yang selalu akan dibahas. Dan kemarin juga sempat diangkat beberapa tema yang dari angkat tersebut juga nanti kita akan bahas dalam Ruang Dialektika. Mas, bisa tolong di operator bisa tolong di screen, share screen PPT-nya. Nanti kita nanti intinya kita di sini diskusi karena sesuai dengan nama programnya, yaitu Ruang Dialektika. Artinya kita berdialek di sini, tidak ada yang saling intinya lebih tahu tentang masalah tersebut, tapi intinya kita bertukar pikiran dan juga saling berdiskusi tentang permasalahan yang ada, permasalahan yang sedang kita bahas. Oke, ya sudah terakses. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Citra Widyastoto, mahasiswa KPU UNY 2020 dan juga selaku di sini staf Departemen Penalaran Hima KPU UNY. Di sini kita akan membahas sesuai pamflet yang telah tersebar, yaitu tentang SKB 3 Menteri yang kemarin sempat bikin heboh dan bikin viral, bahkan sampai sekarang, yang tentang penggunaan seragam. Oke, ini boleh di next dulu screen-nya. Next PPT-nya. Oh. Kok hilang? Ya, jadi sambil nunggu itu share screen-nya muncul lagi, jadi sekilas tentang SKB 3 Menteri. Jadi SKB 3 Menteri itu adalah surat keputusan bersama yang dikeluarkan oleh 3 kementerian ya, dari sini Kemendagri, Kemenak, Kementerian Agama, dan juga Kemendikbud. Ini next satu lagi, Mas. Nah, di SKP tersebut, di situ mengatur tentang penggunaan pakaian seragam dan juga atribut bagi peserta didik, pendidik, dan juga tenaga kependidikan.
Dan di situ terdapat nanti ada 6 buah yang terutama di situ mengatur tentang seragam dan juga atribut yang berkenaan dengan kekhususan agama. Jadi kita ceritakan mungkin awal sebelum terbentuknya SKB tersebut. Oke, Mas Fauzan, tolong di next dulu. Nah, jadi awal dari cerita sebelum kenapa SKB 3 Menteri itu bisa muncul. Sebelumnya karena memang ini di zamannya Mas Menteri Nadiem Makarim ini SKB ini bukan pertama kali. Jadi sebelumnya kita sudah mungkin beberapa teman-teman sudah pernah mendengar ada SKB 4 Menteri yang waktu tentang protokol saat kita melakukan tatap muka pada pandemi. Waktu masih sama 4 Menteri sama Menteri Kesehatan juga, waktu masih zamannya Pak Terawan, dan sekarang tentang ada masalah yang satu ini muncul lagi SKB lagi, tapi SKB-nya 3 Menteri. Jadi di Padang, di mana di Padang itu sudah melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, dan di sini terjadi di sekolah-sekolah di Padang yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, salah satunya di SMK Negeri 2 Padang ini ada satu kejadian di mana di situ ada siswi non-muslim yang kabarnya dipaksa untuk menggunakan jilbab. Jadi ketika dia sudah masuk, itu kejadiannya Januari lalu, ketika dia masuk itu sudah kabarnya bolak-balik dipanggil oleh gurunya untuk diminta menggunakan jilbab. Lalu singkatnya cerita itu si siswi tadi akhirnya mengadu ke ibunya dan akhirnya ibunya datang ke sekolah menemui wakakesiswaan. Tetapi dari pertemuan antara wali murid yaitu ibunya tadi dengan wakakesiswaannya itu tidak menghasilkan suatu keputusan, tetapi di situ hanya menghasilkan suatu surat pernyataan di mana di situ harus nunggu wewenang dari pejabat yang lebih berwenang. Jadi dan akhirnya terus kejadiannya diviralkan oleh ibunya dan akhirnya heboh semuanya bahwasanya di SMK sekolah-sekolah negeri di Padang itu memang kabarnya di situ terjadi pemaksaan, terjadi apapun itu, dan akhirnya itu ini sampai ke provinsi, dinas provinsi akhirnya juga menurunkan tim investigasi juga untuk menangani hal ini, dan kepala sekolahnya pun juga akhirnya tahu, tapi itu terlambat karena memang kepala sekolahnya tahu setelah ada pemberitahuan dari wali kelas si siswi tadi, tidak dari kejadian viral ternyata itu di sekolahnya. Dan kabarnya lagi, kalau di SMK Negeri 2 Padang ini, menurut pemberitaan yang mungkin kita bisa akses juga di internet, bahwasanya di situ ada 46 peserta didik yang non-muslim, di mana di situ seluruh siswinya menggunakan hijab, tetapi dalam catatan secara sukarela. Jadi di sana siswi-siswinya yang non-muslim, bahkan yang non-muslim menggunakan jilbab secara sukarela. Dan di situ mungkin hanya satu siswi itu yang tadi menolak untuk menggunakan jilbab. Dan kabarnya secara sukarela, dan itu untuk menyesuaikan diri dengan siswi yang lain. Dan juga itu sudah menjadi adat budaya Minang, adat budaya Padang di sana. Dan ternyata itu juga sudah diatur dalam peraturan wali kota, dan di situ sudah berlangsung dari tahun 2005 ketika di situ wali kotanya masih dipimpin oleh Fauzi Bahar, Pak Fauzi Bahar. Mungkin bisa next dulu, bisa next slide selanjutnya. Nah, itu kaitannya karena dengan adanya otonomi daerah ini, otomatis banyak daerah yang punya wewenang untuk membuat suatu peraturan sendiri terkait juga dengan perda syariah. Nah, salah satunya ini yang di Padang ini termasuk ada banyak perda syariah, di mana ada instruksi wali kota Padang yang nomornya bisa mungkin tertera itu dibaca, ada 4. Nah, di situ tertulis bahwasanya mewajibkan jilbab bagi siswi muslim
dalam tanda kutip Muslim ya, yang menempuh pendidikan di Kota Padang. Walaupun di situ memang nomenklatur itu ditujukan untuk siswi Muslim, tapi pada kenyataan di lapangan di situ yang non Muslim pun juga pakai jilbab gitu. Jadi entah, dan kasusnya itu sudah jadi satu Padang itu sama. Jadi ketika tidak hanya di SMK 2 tetapi di sekolah-sekolah lain juga menerapkan aturan yang sama. Oke, bisa next. Nanti kita akan bedah lagi kepada isi dari SKB 3 Menteri. Setelah itu nanti kita mungkin akan lanjut diskusi dan juga kita tuangkan pendapat-pendapat mengenai setuju atau tidaknya kita tentang SKB ini. Perlu gak sih, sesuai pembahasan kita, perlu tidak itu ada SKB 3 Menteri. Oke, jadi isi dari SKB 3 Menteri itu ada 6 poin, ada 6 buah ya. Nah, di mana dari ke-6 itu banyak juga pro dan juga kait polemik, karena kebiasaan, entah itu kebiasaan atau apa, saat ini kalau setiap ada kebijakan itu bukannya menyelesaikan masalah, tetapi justru malah menimbulkan masalah baru. Makanya itu nanti kita diskusikan. Yang pertama ini, poin pertama dari SKB 3 Menteri, yaitu mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Jadi yang berlaku dari SKB ini adalah sekolah-sekolah negeri. Mulai dari jenjang SD, sekolah dasar sampai sekolah menengah. Lalu yang kedua, poin kedua yaitu peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan itu berhak memilih antara dua hal, yaitu boleh memilih antara menggunakan seragam dan atribut dengan kekhususan agama atau tanpa kekhususan agama. Jadi bahkan muslim sendiri pun boleh, yang siswi boleh memilih kalau saya mau memakai jilbab ataupun tidak. Lalu yang ketiga, pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Jadi di sini aturan-aturan yang sudah berlaku di Pemda dan juga sekolah tidak boleh melarang atau bahkan mewajibkan. Jadi di situ sudah dilarang. Jadi sekolah harus mencabut, kepala daerah juga harus mencabut. Oke, bisa dilanjut dulu. Next untuk slide selanjutnya. Nah, di poin keempat, ini yang mungkin juga banyak orang yang bingung dan banyak orang yang dibuat mengkritisi poin tersebut, di mana pemerintah daerah dan kepala sekolah itu wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam tersebut, seragam atau atribut dengan kekhususan agama paling lambat 30 hari setelah SKB dikeluarkan. Nah, ini yang sampai sekarang ini masih belum, mungkin apa ya, di SKB di situ tidak diatur. Maksudnya sesuai dengan, kayak saya setuju dengan pendapatnya dari KPAI dan juga FSGI. Ada pendapat dari Ibu Retno Listiarti. Di situ beliau berpendapat bahwasanya di situ belum jelas siapa yang mengawasi, siapa yang mengawasi. Lalu bagaimana cara mengawasinya? Loh, sekolah-sekolah saja masih pembelajarannya masih masih PJJ, masih pembelajaran jarak jauh secara online, tidak ada tatap muka, paling ya hanya beberapa sekolah. Lalu siapa yang mengawasi? Bagaimana cara pengawasinya? Ya itu juga agak nalar juga. Kenapa? Itu dibatasi sampai 30 hari kerja. Lalu bagaimana, itu juga masih belum ada pernyataan yang jelas apakah apa yang mau diawasi kalau siswinya saja tidak ada di tempat. Ya mungkin bisa ke gurunya, tetapi itu implementasinya masih jauh dari harapan, karena kita sendiri juga masih belum pelajaran secara tatap muka gitu. Jadi apa yang mau diawasi? Mau mengawasi gedung kosong atau gimana, itu masih belum jelas juga. Lalu yang poin kelima, dan ini lebih kepada sanksinya. Jika terjadi pelanggaran terhadap SKB 3 Menteri ini, sanksi yang dikenakan kepada pihak yang melanggar, bisa dari Pemda
memberikan sanksi kepada sekolah, baik itu guru maupun tenaga kependidikan. Sanksi diberikan gubernur kepada bupati atau wali kota, Kemendagri kepada gubernur, atau Kemendikbud kepada sekolah, terkait juga dengan bantuan operasional sekolah dan juga bantuan-bantuan pemerintah yang lain. Jadi ini ancamannya bisa sampai ke bantuan yang digelontorkan pemerintah terhadap sekolah tersebut. Lalu kita next ke selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, dan Kementerian Agama di sini di SKB mengatur bahwasanya untuk melakukan pendampingan praktik agama yang moderat dan bisa memberikan pertimbangan untuk pemberian dan pemberhentian sanksi. Jadi di situ pengaturan untuk Kementerian Agama di situ untuk pendampingan untuk praktek penyelenggaraannya dan juga pemberian dan juga penarikan sanksinya. Di situ masih belum dijelaskan nanti nasibnya madrasah itu mau kayak gimana, dan ini kan bikin keder lagi di masyarakat, terutama apalagi sosialisasi masih belum gencar dan sekolah-sekolah masih belum uh, bisa memberikan konfirmasi, dan juga banyak yang gagal paham tentang SKB ini. Banyak yang merasa bahwasanya ini SKB, oh berarti SKB tentang seragam berarti boleh pakai seragam apapun ya, berarti boleh pakai atribut apapun. Di situ banyak yang beranggapan seperti itu, padahal di situ hanya mengatur tentang kekhususan agama saja. Dan ini kita langsung di poin ke-6, bahwasanya peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari SKB 3 Menteri ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh. Ini jelas mungkin dikecualikan untuk wilayah Aceh karena memang Aceh itu daerah istimewa yang punya ketetapan untuk menegakkan syariat Islam. Tetapi di sini SKP ini sudah juga, dari poin ini banyak disayangkan, kenapa hanya Aceh? Harusnya daerah-daerah lain pun juga jadi perhatian, karena daerah yang punya budaya berkaitan dengan agama itu tidak hanya di Aceh saja, begitu pula di Sumatera Barat. Bahkan kalau ini katanya teman saya juga ini yang dari Padang, bilang bahwasanya di sana pun juga sudah punya semboyan, bahwasanya budaya itu dengan agama sudah satu. Kata teman saya ini, sayangnya nggak bisa ikut join di ruang dialektika malam ini. Sebenarnya kalau dia bisa gabung ini juga bisa memberikan pandangannya dengan terkait realitas yang terjadi di Padang gitu. Jadi semboyan budaya Padang itu adat bersandi syariat, syariat bersandi kitabullah. Jadi di situ adat itu mengikuti syariat dan syariat itu mengikuti kitabullah atau yang di sini Al-Qur'an. Jadi orang Minang itu juga, jadi otomatis biasanya di sana orang Minang sudah pasti Islam, dan di situ sudah pasti otonomi daerah akan mengatur tentang syariat Islam. Jadi kalau misalnya mau yang dilarang, tinggal misalnya supaya hal yang kayak pemaksaan itu tidak terjadi lagi, ya kenapa harus keluar SKB yang semacam ini? Ya kenapa tidak dikeluarkan undang-undang yang benar-benar di situ mengatur tentang tidak boleh memaksakan syariat Islam kepada yang non-Muslim begitu. Dan di situ ini yang masih sampai saat ini masih jadi pertimbangan. Bahkan ada yang sampai menuntut bahwasanya SKB ini harus dibatalkan dan tidak perlu adanya SKB seperti itu. Mungkin begitu pengantar dari saya. Setelah ini mungkin langsung ke diskusi saja. Saya kembalikan kepada moderator, Mbak Berli ya. Baik, terima kasih Mas Toto. Langsung aja dimulai diskusinya. Ada yang mau berpendapat tentang materi tadi? Silahkan.
Ya, nunggu Mbak Ber. Boleh langsung angkat tangan atau Mungkin langsung izin untuk masuk gitu. Jadi langsung memperkenalkan diri. Mungkin dari saya aja ya. Mungkin saya bukan orang UNY, jadi minta maaf saya cuma ketemu dari status di Facebook mungkin. baik-baik Oke, Mas. nggak masalah. Tidak ada masalah. Nggak Perkenalkan masalah. terlebih dahulu ya sebenarnya. Kalau nggak perkenalan tidak akan ada kata sayang, tidak akan ada kata perkenalan. Oke, perkenalkan nama saya Nahason Bastin. Saya berasal dari Sidoarjo. Saya dalam instansi Sekolah Tinggi Teologi Injil Efrata atau bisa dibilang sekolah Kristen, mengambil jurusan pendidikan agama Kristen. Jadi untuk peraturan SKB 3 Menteri ini sebenarnya permasalahannya bagi saya secara pribadi itu, sebenarnya saya sudah kemarin buat makalah mau saya share tapi kapan-kapan aja setelah diskusi ini. Jadi permasalahannya itu tergantung bagaimanakah gagasan dunia yang mengatur bagi seseorang itu menilai seseorang. Sebab di dalam gagasan dunia itu mengandung filsafat, mengandung teologi, agama, dan kepercayaan. Entah itu dia budaya maupun yang lain sebagainya. Bagi saya, setiap orang punya gagasan dunia masing-masing dan setiap orang punya budaya masing-masing. Terlebih juga konteks di dalam negara Indonesia. Negara Indonesia itu terbangun dari konteks di mana negara Indonesia itu anti kolonialisme, termasuk dalam pandangannya Soekarno. Bahwa Pancasila itu juga bagian dari budaya yang ada di Indonesia, khususnya pergabungan antara budaya yang ada di Indonesia termasuk budaya Jawa dan berbagai kemajemukan di Indonesia. Salah satu silanya yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua juga sila tentang keadilan manusia yang adil dan beradab. Bagi saya, di negara Indonesia itu bukan negara yang ateis, bukan negara sekuler maupun bukan negara yang tidak bertuhan, melainkan negara Indonesia pasti bertuhan. Dan di dalam Undang-Undang Dasar itu juga mengatur tentang kebebasan beragama. Jadi dalam konteks ini saya bisa singkatkan bahwa negara Indonesia memang negara yang beragam, memiliki kebebasan agama dan juga memiliki aturan masing-masing dan punya budaya masing-masing, keberagaman di dalam budaya. Terus untuk mengenai SKB 3 Menteri ini sebenarnya itu salah satu kebebasan untuk berekspresi beragamanya, mereka memberikan suatu pandangan bahwa mereka itu punya agama masing-masing di setiap daerah. Bukan berarti menghilangkan suatu agama, melainkan menunjukkan ekspresi bahwa dia itu seorang beragama. Sebenarnya SKB 3 Menteri tidak menjadi suatu polemik, tapi yang jadi suatu polemik itu bagi saya secara singkat, padat dan ringkas itu diskriminasi. Bagaimana pandangan orang itu mendiskriminasi suatu agama maupun mendiskriminasi suatu golongan. Jadi sebenarnya SKB 3 Menteri ini meskipun dicabut maupun tidak diterapkan ataupun setuju dan tidak setuju, sebenarnya yang jadi permasalahan problem di lapangan itu ada diskriminasi. Jadi yang menjadi permasalahannya bukan masalah ini, tapi masalah diskriminasi sebenarnya. Dan sebenarnya SKB 3 Menteri cuma memberikan satu keluasan kebebasan beragama maupun kebebasan berekspresi dari agama itu. Meskipun dalam konteks sendiri kita punya berbagai pandangan, berbagai budaya, berbagai agama, bagi saya itu yang jadi masalahnya bukan masalah itunya, melainkan masalah diskriminasi. Itu dari saya. baik Mas Nahason Bastin, terima kasih atas pendapatnya. Berarti tadi tentang masalah diskriminasinya ya. Ada yang mau menanggapi pendapat tentang Mas Nahason Bastin? Boleh langsung hidupkan mic atau tulis di kolom chat.
Ya, ini ada pertanyaan dulu sebelumnya dari Mbak Fathul Laili Khairunisa. Izin bertanya, jadi apa keputusan dari Pementeri menyetujui SKB atau menolaknya? Tolong berikan alasan pula atas pilihan menerima atau menolaknya. Terima kasih. Oh, jadi itu tanya ke materinya ya. Sebenarnya kalau mau menolak atau enggak, jadi sebenarnya saya mungkin tadi menanggapi juga dari Mas Hasan ya, dari tadi pendapatnya tadi tentang diskriminasi, bahwasanya uh, ini memang kadang-kadang kita itu di antara realita di lapangan dengan apa yang kita ambil itu suka tidak kontras, suka sangat apa tidak gini ya. Jadi yang diputuskan apa, lalu kemudian yang terjadi di lapangan berbeda. Nah, memang kalau diskriminasi sendiri, terutama banget di Indonesia itu ya mungkin masih sangat besar terjadinya. Memang di sini lebih ke itu lebih kepada tergantung pada nilai, terutama di sini adalah nilai agama. Dan kalau menurut saya pribadi di SKB di sini masih banyak yang rancu, terutama SKB itu sifatnya itu apa gitu. SKB itu kan surat keputusan, berarti itu kan memutuskan bahwasanya misalnya biasanya kalau kita dapat SK itu misalnya dari SK rektor itu apa, misalnya ini COVID, kita akhirnya belajarnya dirumahkan, itu kan SK. Tapi di sini SK-nya itu ikut ngatur gitu, ikut memberikan sanksi akan ini akan diberikan sanksi ini, lalu akan nggak boleh gitu. Padahal sudah ada otonomi daerah yang di situ jelas daerah itu berhak membuat aturannya sendiri gitu. Tapi kenapa malah jadi nggak boleh gitu? Apa mungkin di situ sudah ada Mendagri di situ selaku yang mengatur hal tersebut. Tetapi kenapa tidak lewat peraturan, tidak lewat undang-undang gitu? Jadi bahkan dari jalur hukum sendiri yang dari KS Humi dari saya ada dari komunitas sarjana hukum Muslim Indonesia, di situ bahkan menanyakan hal tersebut, sifatnya itu masih tidak harusnya SKB itu tidak mengatur, tapi hanya sekedar memutuskan. Lalu sudah ada otonomi daerah, jadi itu nggak boleh cawe-cawe gitu. Dan bahkan lagi dituntut juga sampai ke Mahkamah Agung tentang hal ini. Mungkin itu. Monggo Mbak Berli dibuka untuk yang lain. Terima kasih Mas Toto. Ini ada di kolom chat juga, ada dari Mas CM Haryaldi. Mohon maaf tidak bisa open mic. Ya, saya sepakat masalah utamanya adalah diskriminasi. Namun, apakah dengan adanya SKB ini adalah solusi yang tepat untuk diskriminasi? Menurut saya, SKB ini berpotensi untuk memberikan jarak bagi nilai-nilai agama di sekolah. Terlebih, mengingat sekolah juga bertujuan antara lain untuk mengembangkan manusia dengan seutuhnya, khususnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Itu tadi dari Mas CM Haryaldi. Iya. Ya sepakat juga. Jadi apa SKB ini jadi solusi? Saya kira malah jadi next. Ini saya kira mungkin nanti teman-teman bisa berpendapat yang lain. Saya kira malah justru menambah masalah baru gitu. Karena di situ yang Muslim diperbolehkan untuk tidak, siswi Muslim diperbolehkan untuk memilih mau pakai kekhususan agama atau tidak, begitu kan? Di situ jadi masalah lagi, terutama yang di guru-guru, bahkan dari FSGI pun juga mengeluhkan hal tersebut, mulai dari guru, wali murid, apakah di situ dari terutama orang tua yang menyekolahkan ke madrasah, apakah di madrasah negeri juga akan aturan yang sama gitu. Padahal madrasah kan jelas di situ. Dan kalau kita mau lihat ya benar juga tadi mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, karena memang itu sudah tercantum di undang-undangnya, di tujuan Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, bahkan itu yang poin paling pertama tujuan Sisdiknas itu, dimana kan mengembangkan potensi peserta didik supaya
bisa menjadi insan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya gitu kan. Belum lagi juga itu nanti guru PAI itu yang paling paling pusing lagi itu kan, jelas banget kalau di situ guru pendidikan agama Islam di situ yang paling di situ mewajibkan ketika ada Muslim itu harus berjilbab siswi Muslimnya. Kalau misalnya di situ setelah itu SKB keluar lalu di situ guru PAI melakukan ada kebijakan seperti tersebut, ya apakah itu termasuk pelanggaran? Itu kan juga masih jadi Mas Toto itu lagi. Iya, monggo. Hari Aldi juga balas lagi di kolom chat. Mungkin masih belum bisa open mic. Saya masih menerka-nerka dengan adanya SKB ini, bagaimana sekolah mau menanamkan nilai-nilai agama pada siswanya, khususnya dalam memberikan keteladanan dan melakukan pembiasaan. Ya itu dia. Sama itu tadi ya, seperti yang dengan undang-undang Sisdiknas, tujuan Sisdiknas itu juga sudah tidak mendukung ya, tidak terdukung. Kalau misalnya seperti itu bentuk bunyi SKB-nya, berarti ya perlu dikaji lagi itu undang-undang tujuan Sisdiknasnya. Begitu. Mungkin teman-teman yang lain ada pendapat. Mbak Berliana mungkin dipersilakan. Ya, silakan teman-teman. Mungkin saya. Silakan Mbak Ivana. Suara saya apakah jelas? Oh, jelas. Oke. Perkenalkan saya Ivana Gresaria, saya dari KPU UNI 2019. Aku mau ngasih pendapat terkait dengan yang sudah kita bicarakan tadi, yang sudah saya dengar juga. Yang pertama terkait tadi pemantik sempat bahas tentang mengapa SKB ini tidak diberlakukan di Aceh gitu. Nah, mungkin perlu kita ketahui bahwa Aceh itu daerah istimewa dan memang dari peraturannya itu sudah diatur dalam undang-undang. Makanya tadi ada di presentasi tadi itu diatur oleh undang-undang tentang istilahnya derajatnya gitu. Aceh itu daerah istimewa gitu. Memang sudah lama, mungkin Aceh memiliki peraturan yang strict begitu, yang ketat begitu tentang hal begitu, jadi mungkin mereka dikecualikan, kita juga kurang tahu. Tapi yang saya tahu dan mengapa saya maklum Aceh itu dikecualikan dalam SKB itu adalah karena saya tahu Aceh itu daerah istimewa gitu, jadi memiliki hak yang lebih otonom begitu. Kemudian soal ini, saya tertarik dengan ini, memberikan jarak bagi nilai-nilai agama di sekolah. Maksud saya nih, jarak nilai agama, memberikan jarak bagi nilai agama yang dimaksudkan itu yang bagaimana gitu? Apakah dalam melakukan hal-hal baik atau menuruti hal-hal yang tertulis di kitabnya atau segala macamnya? Karena menurut saya mungkin nilai agama itu nggak sebatas tentang atribut gitu. Nilai agama di sekolah itu tak terbatas, tidak hanya soal bagaimana kamu harus pakai atribut ini atau atribut itu gitu. Dan memangnya selama ini sekolah-sekolah itu memberikan nilai-nilai agama kepada siswanya itu hanya melalui atribut gitu. Atau mungkin bolehlah melalui ajaran-ajaran begitu. Memangnya selama ini bagaimana sekolah memberikan nilai-nilainya begitu, nilai-nilai agama itu kepada siswanya? Jika tidak ada pemaksaan dari sekolah, harusnya pemberian nilai-nilai agama itu tidak masalah, akan tetap terjadi gitu. Memangnya selama ini bagaimana cara sekolah memberikan nilai-nilainya gitu kepada siswanya? Misalnya dalam Islam ada aturan mengenai penutup aurat seperti jilbab. Sayangnya jilbab sendiri sudah dianggap sebagai atribut agama. Kalau ini saya nggak berani bahas karena saya juga bukan Muslim. Saya malah berpikirnya itu karena saya juga melihat teman-teman saya yang beragama Muslim itu ada yang bilang
jilbab itu tidak paksaan gitu, atau ada juga yang bilang jilbab itu sebagai kewajiban gitu, ada yang bilang itu nggak wajib. Saya juga nggak bingung, jadi saya juga pribadi nggak bisa bicara lanjut soal ini. Mungkin teman-teman yang merasa di agama itu boleh apa, tapi saya mungkin boleh bahas dari agama saya ya, mungkin dari agama saya Kristen gitu. Memang secara spesifik tidak ada diberikan, memang kita tidak ada, kalau Kristen Protestan tidak ada atribut yang terlalu istilahnya wajib untuk digunakan gitu. Tetapi ada pelarangan, ada kasus melarang siswa untuk menggunakan atribut agama tertentu gitu, ada gitu. Jadi menurut saya itu ya salah satu istilahnya itu di daerah sana ya, di daerah yang memang yang mayoritas Kristen itu, kalau saya sih menurut saya hal seperti itu balik lagi nanti ke hak asasi manusia gitu. Saya tidak ingin menggunakan, saya ingin menggunakan atribut agama saya gitu, tapi saya dilarang begitu oleh pihak yang istilahnya mempunyai kekuatan. Mbak Ivana, maaf, Mbak Ivana. Untuk teman-teman yang mau ibadah sholat Isya, dipersilahkan. Lanjutin, Mbak. Terima kasih. Oh, oke. Nah, jadi kalau menurut saya sih itu adalah istilahnya melanggar hak saya sih. Kalau saya bilang itu melanggar hak saya. Contohnya saya misalnya mungkin non Kristen, kemudian saya sekolah di sekolah negeri yang kebetulan itu daerahnya daerah mayoritas Kristen misalnya. Nah, saya memiliki agama dan saya memiliki atribut agama yang mungkin sebenarnya tidak wajib saya gunakan gitu, tapi saya pengen aja gunakan gitu. Ya sudah, saya pergi ke sekolah menggunakan atribut tersebut. Tapi saya yang begitu gitu, kasus saya begitu gitu. Tapi kalau kasusnya seperti jilbab tadi, saya kurang tahu karena saya juga kurang tahu itu wajib atau enggak, jadi saya nggak bisa memberikan pendapat. Tapi pendapat saya, jika posisi saya memiliki agama lain gitu, misalnya saya mungkin agama X gitu, kemudian saya memiliki atribut sendiri yang mungkin nggak wajib saya gunakan gitu, tapi saya ingin gunakan gitu. Kemudian saya bersekolah, dilarang oleh sekolah tersebut gitu. Mungkin itu adalah pentingnya keberadaan SKB ini untuk melindungi saya seperti itu. Karena mungkin kalau tidak ada SKB, saya tidak memiliki kekuatan untuk menjunjung hak saya. Ya, betul. Saya juga setuju, saya pribadi. Karena kalau dalam agama Islam juga, jadi kalau misalkan kita mengikuti, jadi misalkan kita memakai atribut suatu kaum gitu ya, bisa dibilang, nah itu bisa jadi kita masuk dalam kaum tersebut. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau misalkan saya memposisikan diri saya sebagai siswa yang dipaksa untuk mau tidak mau harus memakai atribut itu, saya juga pasti akan menolak. Ada teman-teman yang mau berpendapat lain? Ya, boleh izin berpendapat. Silakan Mas Fauzan. Oke. Pertama, perkenalkan, sebelumnya saya Fauzan Nurholis, mahasiswa kebijakan pendidikan 2020. Sebelumnya saya ingin mengembalikan tema kita malam ini, yakni perlu nggak sih adanya SKB 3 Menteri ini? Nah, dalam kali ini barangkali saya ingin berpendapat bahwa yang pertama, menurut saya SKB 3 Menteri ini tidak perlu. Kalau kita kaitkan dengan diskriminasi, bahwa kenapa kemudian peraturan tentang seragam ini hanya dibuat dalam sektor pendidikan. Bukankah perlakuan diskriminasi lebih luas dari itu? Sementara masih banyak urusan pendidikan yang lebih utama dibenahi, diprioritaskan. Jadi kayak kita kan juga sudah punya otonomi daerah yang namanya desentralisasi. Kenapa kemudian Kemendikbud tidak menyerahkan kepada peraturan daerah? Jadi SKB 3 Menteri ini terkesan dibesar-besarkan. Kasus pemaksaan jilbab di SMK 2 Padang ini terkesan dibesar-besarkan. Kenapa kemudian tidak diatur dalam perda saja begitu? Dan dalam perda juga sudah diaturkan hanya khusus Muslim. Kemudian selama ini kan sekolah kan sudah mengikuti Permendikbud
nomor 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah, bahwa disebutkan dalam Permendikbud ini antara lain bahwa pakaian seragam khas muslimah adalah pakaian yang dikenakan oleh peserta didik sesuai dengan jenis, model, dan warna yang telah ditentukan. Nah, bahkan kemudian SKB 3 Menteri ini kan tidak mencabut Permendikbud tersebut, bahkan menjadi konsideran. Dengan demikian, secara yuridis, saya mengutip dari Al-Wasliyah dalam Republika, peraturan perundang-undangan pakaian muslimah ini lazim dan masih sah saja diterapkan. Jadi, seperti ada kontradiksi atau kontramakna antara peraturan dari SKB 3 Menteri dan Permendikbud nomor 45, karena tidak ada paksaan terhadap siapapun terkait seragam kekhususan agama. Yang ketiga, bahwa seperti yang telah disampaikan oleh saudara Mas Aldi tadi dan teman-teman yang lainnya, bagaimana bisa kemudian sekolah, guru-guru menanamkan nilai-nilai, khususnya nilai-nilai keislaman dalam sekolah. Dalam hal ini bukan penilaian ya, bukan skor, tapi menanamkan nilai-nilai. Seperti yang telah disampaikan Mas Toto tadi, apakah kemudian guru agama Islam ketika di kelasnya harus membiarkan atau tidak mewajibkan kemudian penanaman nilai-nilai karakter tersebut, sedangkan dalam ajaran Islam kemudian mewajibkan hal tersebut. Misalkan seperti kegiatan selanjutnya juga kayak pembacaan kitab Al-Quran, sholat-sholat sunnah dalam agama Islam, dan seterusnya. Begitu sih. Gimana nih tanggapan teman-teman yang lain? Izin masuk ya teman-teman. Silakan Mas Ryan. Suaraku jelas gak? Atau berisik? Agak berisik Mas. Oke. Nah, perkenalkan nama saya Royan dari KP19. Nah, kalau terkait dari yang kita bahas bareng-bareng tadi ya, dari pemantik terus dari teman-teman yang tadi sudah menyampaikan, ya saya sepakat sih bahwasanya SKB ini nggak perlu harus sampai dikeluarkan itu. Dan aku malah melihat ada kayak terkesan pemerintah kita ini sangat reaktif ya terhadap isu-isu yang hadir. Dan yang kenapa kok harus sampai keluar SKB loh, padahal sebenarnya dengan peraturan yang udah ada, pendidikan itu sebenarnya udah clear terkait kewajiban, kemudian hak-hak agama-agama itu nggak ada diskriminasi menurut saya. Dan malah memang yang terjadi kan ada di salah satu sektor, di salah satu daerah yang isu itu terkesan ya ibaratnya dampak dari media sosial sekarang lah. Isu itu dibesarkan, kemudian ada reaksi yang menurut saya berlebihan sih dari kementerian, kemudian ada beberapa pihak terkait, sehingga isu itu seakan-akan memberikan nilai intoleransi. Padahal ketika misalkan ya masuk ke yang disampaikan Mas Aldi kemudian Fauzan tadi, ketika SKB ini keluar seakan-akan memberikan ibaratnya kelonggaran terhadap ya semua peserta didik yang memiliki agama, ya kalian nggak wajib untuk menjalankan agama kalian. Ada ruang, malah memberikan ruang ke arah sana. Padahal misalkan kalau kita melihat spirit yang di bawah pendidikan kita kan bagaimana caranya menjadi manusia yang berketuhanan. Dan menurutku malah kenapa kok nggak kita bikin misalkan kalau SKB memang harus ya setiap yang beragama di Indonesia harus menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Yang Islam ya menjalankan peraturan agamanya, kemudian yang Kristen yang menjalankan peraturan agamanya, dan tidak ada pemaksaan terhadap satu agama kepada ajaran agama yang lain. Itu kan sebenarnya kan udah clear. Tapi di sini memang isu yang kemarin itu sedikit berlebihan sih dalam memberikan tanggapan dari pemerintah itu sendiri. Itu sih kalau dari yang disampaikan teman-teman tadi juga sebenarnya relate sih dengan apa yang terjadi saat ini. Mungkin itu sih kalau dari aku. Baik, terima kasih Mas Royan pendapatnya. Ini ada yang di room chat dari Mbak Siti Mahmudah, itu setuju dengan pendapat Mas Haryaldi mengenai bagaimana sekolah mampu menanamkan agama pada diri siswa,
Sebagai contoh yaitu menanamkan sikap saling menghargai satu sama lain, bagaimana sekolah bisa mengajarkan pentingnya untuk menerapkan sikap toleransi dalam berkehidupan, sedangkan peraturan tersebut sudah menunjukkan tidak adanya toleransi dalam beragama. Semoga dengan adanya SKP ini dapat membuat sekolah-sekolah yang ada lebih toleran terhadap agama yang dianut oleh siswa-siswinya dan tidak ada lagi kejadian serupa. Begitu teman-teman. Ada yang mau berpendapat lainnya? Aku mau bertemu lagi. Boleh, silahkan Mbak Ivana. Oke, makasih. Jadi tadi mungkin aku kasih apa ya? Tadi banyak yang aku ingat tapi lupa mau ngomong apa. Apa ya tadi ya? Soal nilai-nilai di agama di sekolah itu gitu loh. Saya juga masih masih bingung memangnya nilai agama yang mana dimaksud, apakah mengingatkan saudaranya gitu. Mengingatkan saudaranya untuk melaksanakan istilahnya peraturan-peraturan yang ada di agama itu gitu. Menurut saya sih lebih bukannya kita itu disuruh mengingatkan, bukan mewajibkan. Karena kalau misalnya gini ya, agama itu pilihan. Ya, saya kasar ngomong sini. Agama itu pilihan gitu. Dan nyatanya, realitanya, orang walaupun dia menganut agama X misalnya atau agama Y, tapi dia melaksanakan apa yang menurutnya benar, gitu. Dia melaksanakan apa yang menurut dia itu ya benar gitu. Jadi kalau misalnya ini memang titik permasalahannya tentang bagaimana istilahnya pemerintah berusaha untuk menegaskan melakukan sikap istilahnya tidak memaksakan atau tidak mewajibkan ataupun tidak melarang gitu kepada orang-orang yang berbeda keyakinannya ataupun yang sama keyakinannya gitu. Walaupun agamanya misalnya seperti saya Kristen, walaupun agama saya Kristen, kemudian agama teman saya yang lain Kristen gitu, bisa jadi cara dia untuk melaksanakan agamanya itu berbeda gitu. Cara dia untuk menghayati agamanya itu berbeda, cara dia untuk memuji Tuhan itu berbeda gitu. Jadi seperti yang saya tanya-tanya kepada teman saya yang muslimnya gitu. Ada yang mengatakan kalau jilbab itu tidak wajib gitu. Itu tergantung kesiapan orang-orang dan istilahnya tidak wajib untuk, intinya itu tidak wajib untuk dilaksanakan. Jadi sukarela, dilakukan secara sukarela gitu. Kemudian ada yang mengatakan lagi, teman saya yang lain yang muslim itu mengatakan bahwa jilbab itu wajib gitu. Kalau tidak nanti ya bakal ada hukum yang diberikan yang sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam kitabnya begitu. Jadi sebenarnya bagaimana gitu. Jadi menurut saya SKB ini cukup perlu. Mengapa? Karena SKB ini adalah salah satu istilahnya langkah dari pemerintah untuk menegaskan bahwa Indonesia menjamin kebebasan berekspresi, Indonesia menjamin kebebasan beragama gitu. Kalau soal bagaimana sekolah menanamkan nilai-nilai agamanya, mungkin contohnya seperti yang tadi diberikan, itu saya dengar itu guru agama PAI gitu. Guru agama PAI itu misalnya dia memberikan apa gitu, kemudian masa dia tidak memberikan, saya tidak membiarkan saja gitu, membiarkan saja terjadi misalnya ada yang nggak pakai jilbab atau bagaimana gitu. Menurut saya bukannya guru membiarkan gitu, ya guru mengingatkan, mungkin itu menjadi salah satu bagaimana cara gurunya itu menyebarkan, mengajarkan nilai-nilai agama itu dengan cara mengingatkan dengan baik-baik begitu, agar atribut tersebut atau misalnya itu adalah apa gitu ya dipakai gitu kalau saat seperti ini atau macam itu saya kurang ngerti juga, tapi saya yang ambil itu menyampaikan nilai agama itu yang nggak sebatas mewajibkan atau melarang gitu menurut saya ya, karena kita ini masih sama-sama manusia, tugas kita itu mengingatkan gitu. Ya, dan terbalik lagi, setiap umat itu berbeda-beda cara mereka untuk menghayati. Mungkin seperti teman saya tadi bilang, dia itu bilang jilbab itu nggak keharusan.
Kemudian ada yang bilang jilbab itu keharusan. Terus ini lagi di kolom chat, perintahnya itu menutup. Urusan mau menutup pakai jilbab, bukan jilbab, bebas aja gitu. Beda lagi. Dan itu ya bukti dari kemajemukan dari Indonesia gitu. Jadi menurut saya pemerintah ini pasti sudah berdiskusi tentang ini, pasti sudah istilahnya polemik sendirilah mereka bertiga itu pasti ada. Tapi akhirnya mereka mungkin mengambil keputusan ini adalah karena kasus ini sudah begini. Mungkin kalian tadi bilang kasus ini besar-besarkan atau gimana. Sebenarnya kasus ini sudah lama sekali terjadi. Mungkin di Jawa kurang. Saya memang memperhatikan ya. Saya merantau ke Jawa itu saya melihat orangnya cukup istilahnya fair lah, orangnya friendly gitu. Kalau di Sumatera beda banget gitu. Kalau di Sumatera itu banyak terjadi diskriminasi, mulai dari berpakaian, mulai dari cara berekspresi, mulai dari segala macam, banyak itu. Jadi mungkin menurut saya, kenapa saya setuju SKB ini istilahnya diadakan, karena saya sudah melihat begitu lama ya, kapan saya mulai sekolah itu sampai sekarang itu saya banyak melihat kejadian diskriminasi seperti ini. Bukan cuma hanya SMA 2 Padang itu kemarin, bukan pertama kali. Itu bukan pertama kali itu kebetulan aja itu naik. Selama ini juga banyak kok. Tapi kita nggak punya kekuatan, kita diem aja gitu, karena di atas kita ya kepala sekolah gitu, yang paling tahu gitu tentang negara ini mungkin, jadi kita nggak bisa melawan gitu. Dan kenapa tadi saya dengar, kenapa tidak diatur melalui perda saja gitu ya kan? Gini ya, kalau pengalaman saya dan yang saya amati, tentang kenapa tidak diatur melalui perda saja gitu. Di mata masyarakat dan mungkin di mata guru atau apalah gitu. Perda itu kurang sebenarnya. Jadi menurut saya itu SKB ini adalah langkah dari pemerintah untuk merespon kejadian yang sudah lama sekali tidak diungkap-ungkap gitu di Indonesia gitu misalnya. Jadi menurut saya gimana ya bilangnya, aku bingung gimana ngasihnya, tapi intinya perda itu nggak bisa memban. Kenapa? Perda yang tahu hanya daerah itu aja. Nah kemudian bagaimana cara untuk mensosialisasikan itu tidak ada gitu, jarang. Sekolah itu susah untuk mensosialisasikan sesuatu jika tidak ada yang viral. Susah, dari dulu itu susah sekolah untuk istilahnya mensosialisasikan sesuatu itu susah, kecuali sesuai dengan pendapat sekolah tersebut. Nah, gitu. Oke, izin masuk untuk menggantikan moderator yang sedang ibadah, dan teman-teman juga sekalian yang ingin ibadah sudah memasuki waktu sholat ya, dipersilahkan. Terima kasih Ivana untuk pendapatnya. Jadi untuk Ivana sendiri berpendapat setuju karena dari apa yang dia alami, dari pengalaman di sekitarnya dia juga, bahwa SKB ini memang perlu. Dan ini tadi ada yang mau masuk, tadi terlebih dahulu mengangkat tangan, ada Nahason, kemudian nanti ada Kak Nahason. Ya, saya akan sedikit berpendapat. Perlunya suatu SKB itu sangat perlu untuk menunjukkan ekspresi mereka dalam beragama. Dan sebenarnya dalam beragama itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat di negara kita sendiri, negara kita dibangun oleh Soekarno, dan juga negara kita sendiri didasari oleh Pancasila, dan juga bukan cuma Soekarno, tapi juga seluruh orang, para proklamator bangsa negara kita yang dulu kita tahu. Bahkan negara kita sendiri bukan negara yang anti agama, bukan negara sekuler, bukan negara liberal seperti negara-negara yang kita tahu di negara lain. Misalnya kalau di negara Amerika memang sudah sekuler, bukan sekuler, karena di dalam negara Amerika dalam sejarahnya itu kalau nggak salah itu dulu orang Kristen masuk ke Amerika, tetapi di dalam negara Amerika ada kejolakan
akhirnya membuang apa yang ada di dalam kekristenan itu. Itu juga penting. Kenapa? Karena di dalam konteks itu kita melihat bahwa Amerika itu bukan negara beragama yang 100%, tapi negara sudah menjadi liberal. Sedangkan negara Indonesia menjadi negara yang beragama. Alasan kenapa beragama penting? Karena itu menyangkut keselamatan walaupun kita mati setelah kita kemana. Keagamaan itu penting. Kenapa? Karena kita tahu apa yang terjadi ketika kita mati. Beda dengan orang lain di dalam negara-negara maupun pendapat masyarakat lain bahwa misalnya dalam filosofi itu sendiri kan ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ketika kita mati tidak ada apa-apa dan lain sebagainya. Maka nilai keagamaan itu penting. Nilai keagamaan penting itu tidak cuma diajarkan di sekolah. Di sekolah itu memang penting. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pendidikan menurut John Dewey itu sendiri bahwa pendidikan itu harus menanamkan suatu nilai yang terpenting di dalam sekolah, baik di dalam filosofi maupun teologi dan keagamaan. Meskipun nilai-nilai keagamaan itu juga tidak cuma di sekolah, juga ada di dalam tempat ibadah, di dalam keluarga dan lain sebagainya, tapi sekolah juga sebagai penyelamat untuk memberikan suatu nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Mengenai apa yang terjadi di SKB ini sebenarnya itu ini karena media, saya setuju satu sisi. Kenapa? Karena media juga membesarkan salah satu permasalahan yang sebenarnya itu mereka atribut, tapi atribut cuma satu bagian dari banyak sekali permasalahan tentang agama. Misalnya kalau kita tahu tentang hal nilai agama yang menyimpang dan lain sebagainya, saya mungkin tidak akan mengungkapkan karena terlalu banyak. Tapi atribut itu hanya bagian dari untuk pencegahan supaya orang itu bisa menjadi lebih baik. Meskipun kita tahu bahwa setiap kita punya agama masing-masing, kita punya kepercayaan masing-masing, kita punya ini. Tapi ada satu pencegahan. Kenapa? Karena kita harus selalu mengingatkan teman kita yang lain. Kita saling mengingatkan. Kita berada dalam satu komunitas, kita berada dalam satu keagamaan, kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Itu hal yang terpenting. Misalnya kalau kayak seorang Kristen Protestan, saya juga harus mengingatkan teman kita yang Kristen Protestan. Jikalau memang teman kita ada yang Muslim, kita bisa mengingatkan sesama teman kita Muslim. Itu satu pencegahan agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak baik. Karena dalam pendidikan juga harus menanamkan hal-hal yang baik. Meskipun saya setuju bahwa di fakta lapangan tidak semudah itu. Misalnya saya sebagai guru agama ke depannya, penanaman nilai agama juga akan sangat susah mengingat banyak sekali pandangan. Juga seorang guru pun juga punya banyak sekali pandangan mengenai keagamaan itu sendiri. Bagi saya penanaman nilai agama memang tidak cuma sekedar atribut, tetapi lebih daripada itu. Kehidupan seutuhnya bagi individu. Bagi saya SKB ini perlu untuk menunjukkan individu itu berekspresi suatu agama mereka, tetapi juga diselingi di lapangan itu sendiri bagaimana peran guru-guru PAK maupun guru-guru PAI, guru-guru keagamaan dan guru-guru yang lainnya untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan di setiap mata pelajarannya. Itu yang terpenting sebenarnya itu. Bukan masalah SKB. Andai kata SKB ini tidak diterapkan pun, menurut saya tidak ada masalah. Karena peran yang terpenting itu ada di lapangan itu, yaitu guru, kepala sekolah, tenaga pendidikan, dan lain sebagainya. Untuk menanamkan nilai-nilai agama yang penting. Begitu bagi saya. Baik, terima kasih pendapatnya Kak Nahason. Jadi dari Kak Nahason sendiri memang perlu, menurut Kak Nahason memang perlu ada SKB ini, tapi itu sebagai bentuk ekspresi terhadap bagaimana seseorang mengekspresikan sikapnya terhadap agama yang dia anut, terutama di lingkungan pendidikan. Dalam hal ini juga kaitannya dengan atribut di sekolah gitu kan. Oke, mungkin langsung saja ada tadi siapa? Musyab ya yang ingin berpendapat. Dipersilakan mungkin on mic atau chat di kolom komentar. Dipersilakan langsung saja. Musyab. Oke, suaraku jelas ya teman-teman? Ya, jelas. Oke, nah mungkin kalau dari aku sendiri, ya sebelumnya perkenalkan namaku Musab dari MP 2019. Nah mungkin yang aku ingin soroti dalam kebijakan SKB 3 Menteri ini lebih kepada bagaimana urgensi ataupun penyusunan prioritas daripada kementerian dalam memilih isu ini sehingga dapat layak menjadi suatu yang besar gitu sampai menjadi SKB 3 Menteri.
Dari aku pribadi menyoroti dalam beberapa bulan terakhir, aku lihat dari mahasiswa sendiri, dari banyak mahasiswa di berbagai perguruan tinggi Indonesia itu sudah banyak atau melancarkan ketidaksetujuan ataupun keberatan terhadap beberapa masalah. Mungkin kalau teman-teman yang mengikuti kemarin ada soal UKT yang bahkan di STI Inaba Bandung itu diskor 22 semester gitu, 20 orang mahasiswanya. Terus ada juga dari UBM itu di drop out. Terus di UN-nya juga kemarin itu sempat ada demo juga, dan bahkan ada beberapa teman-teman saya itu yang ditegur gitu oleh birokrasinya karena menyuarakan keresahan mahasiswa terkait dengan kesusahan dalam membayar biaya kuliah gitu. Nah, di berbagai kampus juga sudah pernah mengadakan istilahnya aksi online, tapi itu juga belum terbalaskan dari Kemendikbud sendiri. Nah, mungkin itu menjadi poin yang garis bawahi, bahwasannya bagaimana dari menteri-menteri ini menerbitkan kebijakan ketika sudah ada beberapa masalah lainnya yang istilahnya menguap di media seperti itu. Mungkin Mas Menteri atau Mas Gojek ini memiliki pandangan bahwasannya mungkin masalah biaya kuliah ini bisa diselesaikan oleh masing-masing kampus gitu, sehingga tidak perlu keterlibatan darinya. Padahal aku rasa sendiri ketika 3 menteri itu bisa berkolaborasi, misalnya Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan mungkin Menteri Keuangan, aku rasa permasalahan biaya kuliah ini dapat terselesaikan gitu. Tapi hingga sekarang tidak ada jawaban kan, hanya ada mungkin penurunan dengan prosedur yang ribet, dan juga hanya beberapa atau segelintir orang aja yang dapat menurunkan, dan itu signifikan membantu mereka gitu. Jadi itu sih yang aku sedikit soroti, kenapa dari kementerian sendiri itu memilih isu ini gitu sebagai yang prioritas daripada beberapa isu lainnya. Dan kalau teman-teman juga mengikuti dalam beberapa minggu terakhir ini juga ada kasus bahwasannya dari rektor sendiri itu melakukan plagiasi terhadap karyanya sendiri dan sebagainya, dan itu merupakan menurutku budaya yang sudah ada, cuman baru tertangkap sekarang aja gitu. Bahwasannya kampus-kampus sekarang yang ada di Indonesia itu dari keuangannya, dari mungkin kebijakannya itu juga lalai gitu, dan menteri sama sekali belum menyoroti akan hal tersebut gitu. Jadi mungkin dari aku sendiri ya berpandangan mempertanyakan gitu sekali lagi, kenapa mereka malah menerbitkan kebijakan soal itu daripada isu-isu lainnya yang menurutku lebih penting gitu. Karena menurutku ya aksesibilitas ke pendidikan itu ya jauh lebih penting, yang mencakup banyak hajat orang banyak gitu, yang banyak mahasiswa terdampak, bahkan sampai ada yang putus kuliah dan sebagainya gitu. Jadi aku menyayangkan aja kenapa menteri selama 2 kali masa pembayaran UKT ini tidak menerbitkan kebijakan yang memuaskan, tetapi ketika ada sesuatu yang booming ataupun yang viral yang itu menyangkut mungkin beberapa pihak, aku tidak mengecilkan masalah ini ya, cuman aku rasa ada masalah yang lebih besar yang harus diselesaikan gitu. Ya mungkin itu aja sih sedikit pandangan dari aku. Oke, jadi kalau untuk dari Musyab sendiri berpendapat bahwa ini tuh bukan agenda yang jadi prioritas begitu kan. Memang ada agenda-agenda lain, isu-isu pendidikan yang lebih dirasa Musyab lebih penting gitu kan. Izin menanggapi juga. Dan ya dari pendapat-pendapat sebelumnya, dari pendapat Ivana, Kak Nahason tadi ya, Mas Aldi dan teman-teman yang lain, kalau dari pandanganku sendiri nih, sebenarnya tuh diskriminasi seperti ini, ya bukan diskriminasi juga sih, isu-isu terkait atribut dan segala macam itu tuh sudah lama sebelum hal ini viral gitu kan, dalam tanda kutip. Kayak misalnya dari pengalamanku sendiri, dulu waktu SMA, kan memang saya nggak berjilbab, saya bukan agama yang mewajibkan untuk, saya tidak menganut agama yang mewajibkan untuk berjilbab gitu kan. Tiba-tiba waktu salim ke guru agama PAI itu kan dijam mbak, ditarik gitu kan rambutnya, tapi ya nggak sekasar itu, tapi benar-benar ditarik gitu, jilbabnya mana, terus saya bilang saya memang nggak pakai jilbab gitu. Terus oh yaudah, terus lihat teman-teman yang lain, memang ada teman-temanku yang nggak pakai jilbab, dan mereka takut banget kalau ketemu bapaknya ini karena mereka nggak pakai jilbab. Jadi kadang tuh sampai sembunyi-sembunyi atau pakai tutup apa gitu, kain apa gitu buat nutupin rambut mereka gitu. Dan itu menurutku jadi hal yang lucu gitu. Ini sebenarnya hal ini udah terjadi lama. Ya itu. Tapi aku nggak sampai yang kayak ngeviralin itu kayak yang wah ini ada diskriminasi dari guru agama PAI gitu. Ya biasa aja gitu loh, karena
kalau menurutku sendiri benar kata Musyab gitu. Ada agenda isu-isu permasalahan pendidikan yang sebenarnya itu sejatinya lebih apa ya? Kalau misalnya di dalam kebijakan pendidikan ilmunya tuh ada nanti ada skala prioritas bagaimana menempatkan isu-isu yang perlu dibahas terlebih dahulu diagendakan, mana yang penting, urgent, dan mana yang genting itu harus disegerakan, emergency. Itu ada kotaannya, mana yang penting tapi nggak harus dibahas sekarang, mana yang nggak penting tapi harus dibahas sekarang, itu tuh ada. Ini bisa dimasukkan dalam skala, di kotak-kotakan, diklasifikasikan maksudnya. Apakah ini penting, apakah ini genting, jadi lebih apa ya, jelas gitu loh, kenapa lebih jelas SKB ini keluar gitu. Kayak kan tadi memang ya sebenarnya sudah lama terjadi, tapi memang kita lihat situasi pandemi seperti ini, ada banyak hal isu-isu yang memang menurutku juga pribadi lebih penting untuk dibahas ketimbang SKB ini, karena ya kita pun online gitu kan, mau atribut apa yang dilihat gitu loh, kita kan di depan laptop gitu kan, jadi emang ya benar kata Royan tadi juga, ya karena viral, tapi bahasanya tadi mungkin kurang itu ya, kurang pas, kayak kesannya dibesar-besarkan, itu tanda kutip kayak kesannya memang ini nggak penting, tapi kan belum tahu ini apakah penting atau tidak berdasarkan skala prioritas yang ada gitu, itu sih. Mungkin langsung aja lanjut di moderator udah kembali nih. Cek izin masuk Tik. Oh ya silahkan Mas Rian. Ya mungkin nih nambah sedikit sih. Nah sebenarnya kalau terkait permasalahan ini, kalau aku namanya tetap penting, tapi respon dari pemerintah menurutku yang perlu apa ya? Perlu lebih, ya itu tadi nggak nyampe mengeluarkan SKB. Tapi misalkan kalau memang isu ini dianggap harus segera diselesaikan, ya diselesaikan. Tapi dengan ibaratnya instruksi yang langsung mengena kepada permasalahan gitu loh. Itu sih kalau dari aku. Jadi lebih kepada cara pemerintah merespon dengan keluarnya SKB ini yang kurang pas. Walaupun isu ini harus tetap segera diselesaikan agar di sektor bawah itu hal-hal yang semacam ini yang tadi dikatakan Ivana yang udah banyak itu bisa segera dikirkan sebenarnya. Kan fungsi sebenarnya dari pemerintah pusat untuk segera dia memberikan arahan-arahan kepada masing-masing wilayah ini. Oke, makasih Rohan buat penjelasannya tadi. Jadi memang ya ini bisa jadi penting ya kan, memang udah terjadi lama gitu kan. Dan ya kita lihat tapi baru viral sekarang dan akhirnya jadi kesannya pemerintah itu terlalu reaktif gitu terhadap sesuatu yang kayak viral gitu kan. Jadi kesannya kayak pemerintah ini cepat tanggap gitu kan dalam menghadapi sebuah isu yang itu tuh kasusnya satu orang gitu loh. Ya walaupun sebenarnya masih banyak kasus-kasus lain kan yang serupa. Tapi kan ada yang memang kasusnya lebih kayak menyangkut kemaslahatan orang lebih banyak gitu loh. Oke, mungkin langsung dikembalikan ke moderatornya. Berliana udah masuk lagi. Ini ada pendapat dari Tarton. Ya. Ini tadi ada pendapat dari Mas CM Haryaldi sejak tadi ya ini. Saya juga sepakat dengan SKB, namun yang saya sayangkan adalah adanya pembatasan pemerintah mengenai ruang gerak sekolah untuk menanamkan nilai agama. Saya akan lebih sepakat jika dirincikan lagi larangan bagi sekolah untuk memaksa umat beragama dengan ajaran agama lain. Jadi tidak ada larangan bagi sekolah untuk menanamkan ajaran agama pada sesama umat beragama. Ya itu benar, karena menurut saya juga pemerintah kayak menerapkan aturan itu, kebijakan itu kan harus berdiskusi dengan kepala sekolah, bermusyawarah juga dengan komite sekolah, mewajibkan atau tidaknya, dengan wali murid juga harus dibicarakan gitu. Jadi tidak dapat langsung memutuskan sepihak gitu. Terus ini ada dari Mas Nahasan lagi, permasalahan isu atribut kekhasan keagamaan udah lama, tapi hanya viral saat ini. Permasalahannya hanya kepada komunikasi kepada
pengenaan atribut keagamaan, bahkan isu tersebut bisa saling terkait. Terus misalnya psikologi siswa, misalnya terlalu kritis maupun terlalu baper ke budaya, keagamaan, dan sebagainya. Permasalahan ini tidak cuma siswa, melainkan guru dan tenaga pendidikan. Lebih penting adalah bagaimana komunikasi dan saling mengingatkan di lapangan pula. Ada teman-teman yang mau berpendapat lagi? Aku mau berpendapat sedikit. Boleh, Mbak. Silahkan. Oke. Setelah tadi mendengar pendapat-pendapat dari teman-teman ya, mungkin titik terang yang bisa kita dapat itu sampai sekarang adalah istilahnya bagaimana SKB ini terkesan membatasi sekolah dalam menanamkan nilai agamanya ya. Dan ya tadi dari Mas Ali juga ngomong mungkin lebih sepakat jika dikatakan berbunyi begini, tidak apa istilahnya dilarang untuk memaksakan ajaran agama lain kepada istilahnya seseorang gitu atau siswa terkait gitu. Bagaimana ya? Mungkin sebenarnya ini juga ada celahnya. Kalau mau dibilang ini juga ada celahnya gitu. Agama lain ya gimana bilangnya ya? Karena pasti aja akan ada oknum-oknum yang mempergunakan statement diksi tersebut untuk memaksakan ajaran, istilahnya memaksakan pendapat dia, memaksakan pandangan dia tentang kepercayaan terhadap orang lain gitu. Mungkin ini juga yang bisa menjadi sorotan di SKB gitu, jika nanti memang istilahnya jikalau nanti di masa depan mungkin ada pertimbangan lagi soal SKB, mungkin yang perlu diperhatikan itu adalah tentang yang tadi yang dikatakan Mas Aldi tadi, dan kemudian yang kedua itu adalah kemungkinan kasus jika diksi ini digunakan untuk memaksakan kehendak atau memaksakan pendapat ataupun memaksakan ekspresi orang yang satu kepada orang yang lain gitu. Mungkin itu. Kemudian tadi soal skala prioritas. Aku setuju, memang skala prioritas itu istilahnya memang terkesan istilahnya ini tuh masih banyak masalah yang lain yang lebih urgent gitu doh. Tapi kalau aku itu memang dalam kasus seperti ini optimis. Kenapa? Karena bukan optimis, gimana ya? Saya percaya kepada pemerintah, mereka nggak diam di sana gitu. Mereka itu pasti sedang mencari jalan keluarnya. Karena persoalan UKT ini persoalan bukan hanya mahasiswa, tapi juga terkait dengan kampus ataupun yang lain sebagainya. Mungkin saat ini pemerintah sedang ya di sana sedang berdiskusi gitu, pasti sedang bekerja gitu menurut saya ya. Kalau saya sih percaya gitu, karena saya juga udah pernah ngalami sebagai pengatur kebijakan di memang organisasi kecil, tapi bukan berarti ketika saya dikritik gitu atau ketika ada keluhan gitu, itu saya nggak diam gitu. Mungkin diamnya yang saya nggak ombor-omborin, yang saya lagi kerja gitu, enggak. Tapi mungkin saya dalam istilahnya dalam organisasi saya itu saya lagi bahas gitu. Tapi ketika ada masalah yang lain lagi, kemudian kira-kira masalah itu dapat diselesaikan dengan cepat, misalnya dengan mengeluarkan SK gitu, pasti saya langsung lakukan gitu. Mungkin kasusnya seperti ini juga di negara kita yang saat ini, mungkin bukan terkait viral atau tidaknya gitu, tetapi terkait kesanggupan dari si pengatur kebijakan sendiri gitu, atau gimana istilahnya, gimana cara mereka untuk tadi saya lihat ada di komentar tuh pelarangan jilbab di Bali 2014, tapi sepengetahuan saya tidak pernah ada SKB terkait itu sebelumnya. Nah, ini sebenarnya banyak sekali bahasan. Mungkin pertama, pemerintah saat itu menganggap tidak perlu ada dikeluarkan SKB karena di undang-undang kita sudah tertulis, jadi mungkin hanya perlu sosialisasi saja gitu, atau bagaimana gitu, atau
itulah mungkin kebijakan pada saat itu gitu. Tetapi mungkin saat ini terjadi lagi mungkin yang viral tentang hal itu, dan pemerintah sekarang memutuskan untuk mengeluarkan SKB. Mungkin ya itu terletak dalam pemberian kebijakan dari, apalagi kan pemerintahan dari 2014 sama pemerintahan sekarang itu berbeda gitu. Jadi mungkin ya dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada, dengan sering berjalannya waktu dan berbagai macam pertimbangan dan pengalaman yang telah dialami gitu, mungkin ada terletak perbedaan antara kebijakan yang waktu tahun 2014 dengan kebijakan yang saat ini gitu. Mungkin bisa jadi juga waktu yang tahun 2014 itu mungkin yang ditegur itu hanya itunya doang, hanya apa istilahnya, hanya ya langsung ke sekolah atau langsung ke perdanya, langsung ke pemerintahnya aja gitu, tak ada media gitu, karena memang kita kan nggak tahu apa yang dilakukan pemerintah, kita hanya tahu sebatas yang dikabari media aja gitu. Tapi bukan berarti mereka nggak kerja, bukan berarti mereka itu diam aja gitu. Jadi menurut saya tentang skala prioritas tadi, yaitu menurut saya mungkin permasalahan UKT itu lebih rumit mungkin dirasa oleh pemerintah saat ini. Mungkin mereka harus mempertimbangkan banyak hal gitu. Tetapi mungkin ketimbang dengan kesulitan dari masalah yang viral ini, mungkin lebih cepat untuk menyelesaikan atau memberikan reaksi terhadap istilahnya terhadap kasus ini daripada mungkin contohnya seperti UKT tadi yang sampai udah berapa 1 tahun kita pandemi itu nggak ada reaksi gitu. Tapi mungkin kalau saya ya, karena saya juga udah istilahnya mulai untuk memahami bagaimana pemerintahan bekerja gitu, saya pikir mereka mungkin di sana, di kantor sana itu mungkin sedang berdiskusi atau sedang berusaha lah untuk untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di negeri kita tercinta ini. Jadi menurutku mungkin kita jangan terlalu pesimis lah terhadap pemerintah, jangan juga terlalu optimis gitu. Pasti pahamilah, mengertilah bagaimana cara kerja mereka. Mungkin kita bakal tahu mengapa ini diprioritaskan terlebih dahulu atau yang itu diprioritaskan terlebih dahulu. Bisa jadi semuanya diprioritaskan, tapi yang kelar duluan yang mana gitu. Begitu sih kalau saya. Baik, terima kasih Mbak Ivana atas pendapatnya dan masukannya. Ini ada Mas Zidan angkat tangan. Silakan Mas Zidan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya suara saya terakses. Terakses, Mas. Saya tidak mengikuti dari awal tadi sempat sholat Isya, tapi dengan tadi pendapat dari Musab, Ivana juga Mas Buston yang saya dengarkan itu keren-keren. Jadi mereka punya perspektif dari masing-masing sendiri. Kalau saya ingin berpendapat terkait dari perspektif secara kebijakan sama keilmuan, meskipun saya juga kurang paham juga, tapi saya ingin menuangkan apa yang saya pikirkan gitu. Nah, kalau dari sisi kebijakan, menurut saya urgensinya itu terdapat pada keviralan itu tadi. Jadi saya kurang sepakat ketika bukan karena viral tidak ada kebijakan ini, justru karena media membumingkan hal ini dan dalam teorinya itu masyarakat itu gaduh. Nah, pemerintah itu terkadang agak risih ketika mendengar permasalahan itu, dan kalau dikaitkan dengan pendapat Ivana itu, ya mungkin dalam artian pembuat kebijakan di atas melihat permasalahan ini booming dan dipikirkan, wah kayaknya lebih cepat lebih mudah ketika dikeluarkan kebijakan SK tersebut, dalam artian konteks yang dibahas Musab itu terkait UKT dan sebagainya. Mungkin di sisi pemerintahan yang sedang dibahas ini mungkin ya memang dari pendapat Ivana ada kesulitan yang lebih sulit gitu. Jadi simpelnya SKB ini untuk permasalahan atribut ini lebih mudah dibanding permasalahan UKT. Gambarannya seperti itu. Nah, kalau dari sisi kebijakan, saya menilai kebijakan ini bersifat pragmatis ya. Jadi ada masalah viral, maka buatlah kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut
terlepas dari apakah kebijakan tersebut sudah mengalami suatu rangkaian kajian-kajian yang mendalam gitu. Yang penting bagaimana permasalahan tersebut mungkin bisa terselesaikan dengan terkeluarkannya SK tersebut. Di samping itu dari pemantik yang awal saya dengar masih ada kerancuan-kerancuan yang terdapat dalam berbagai kalimat atau diksi yang dipakai pada SK tersebut, ya terkait salah satunya yang saya ikuti yaitu komentar MUI terkait poin ke-6 terkait hukuman. Jadi jika dilihat konteksnya, apabila sekolah melanggar hal tersebut maka akan terkena hukuman atau sanksi dengan dana yang digelontorkan pemerintah tersebut. Nah, hal itu kan bertentangan dengan undang-undang sendiri gitu, yaitu pasal 30 ayat 1 di mana pemerintah itu wajib membiayai pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan negara gitulah bagi warganya. Intinya kan seperti itu. Jika ditarik ya otomatis banyak mahasiswa yang misalkan mengalami hal itu konteksnya masalah yang sedikit tapi dia mengambil ke seluruh universal. Akibatnya kan berdampak pada kemaslahatan orang banyak juga gitu. Nah, itu. Terus kalau dilihat dari sisi budaya, ya benar juga yang dikatakan Tika gitu. Sebenarnya permasalahan ini tuh permasalahan yang sudah mengakar dan kultural di setiap daerah masing-masing, terlepas daripada daerah itu punya maksud yang baik mungkinnya. Jadi saya menilai bahwa ada perbedaan paradigma di dalam setiap daerah. Misal di Aceh Islamnya bagus, misal di mana sederhana gitu. Tapi dari konteks yang direalitaskan dari segi pendidikan harusnya kita lebih menyelesaikannya dari segi struktural gitu. Jadi di dalam pendidikan kan ada pendidikan kalau di Tripusatnya Ki Hajar Dewantara kan ada pendidikan keluarga, ada pendidikan formal, juga ada pendidikan masyarakat gitu. Nah, menurut saya di poin pendidikan formal dan masyarakat ini yang perlu diselesaikan gitu. Jadi nanti kebijakannya itu mengarah pada aspek-aspek langsung untuk istilahnya menusuk, bukan menusuk sih istilahnya langsung mengarah kepada ranah-ranah lembaga pendidikan tersebut gitu. Jadi saya memikirkan bahwa ada pendidikan negeri, ada pendidikan swasta, ada pendidikan negeri Islam, ada pendidikan Kristen, Katolik, dan sebagainya gitu. Nah, dari segi ini menurut saya yang terpenting adalah kebijakan tersebut dapat terimplementasi dalam kebijakan lembaga pendidikan langsung gitu. Contohnya, jadi kalau madrasah alia negeri gitu, nah saya setuju jika semuanya wajib berjilbab karena dia menekankan aspek Islam. Kalau dari negeri yang saya tahu, ada teman saya yang Islam juga nggak berjilbab, nggak dimarahin gitu. Jadi negeri bebas lah ya. Tapi dari konteks kemaslahatan yang dikatakan Mas Boston tadi, sebaiknya meskipun dalam artian kita ada konsep teori pendidikan kritis, nah yang dimana pendidikan tersebut intinya pendidikan untuk kebebasan gitu, yang dikatakan oleh Paulo Freire gitu. Tapi ada ranah di mana pendidikan juga merupakan penanaman nilai-nilai untuk kebaikan moral bagi siswa gitu. Nah, jadi maksudnya Muslim wajib berjilbab gitu. Terlepas dia melanggar hak asasi kebebasan manusia di mana saya nggak Muslim tapi nggak berjilbab nggak apa-apa dong gitu. Tapi kalau saya lebih prefer kepada kamu boleh nggak berjilbab, tapi di luar sekolah ya. Ini kan instansi pendidikan, jadi kamu harus ikut gitu. Nah, terkait ada permasalahannya lebih ke belakang lagi, kita lihat di mana ada masalah cadar gitu. Cadar kemarin kan sempat booming gitu. Sekolah cadar gimana sih ini dan sebagainya gitu. Boleh nggak sih cadaran gitu? Kalau saya pas itu juga agak rancu gitu, agak memikirkan hal itu juga gitu. Di mana kadang-kadang ada kala pentingnya kita melihat wajah seseorang gitu terkait
untuk kepentingan kelembagaan, misal buat KTP, jadi nggak jelas gitu. Nah gitu, tapi ya itu udah masalah lah dalam pendidikan. Jadi kalau pendidikan negeri ya itu disesuaikan, kalau pendidikan MAN ya disesuaikan keagamaan. Terus ada pendidikan non formal gitu ya, non formal kan lebih kepada kayak apa ya, non formal ya, kayak BLK gitu ya, nggak harus jilbaban dan sebagainya gitu. Jadi saya lebih ke menekankan ke lembaga pendidikan itu untuk merekonstruksi peraturannya, tapi dalam konteks struktural langsung dari kelembagaan pusat gitu. Jadi saya mengarahkannya langsung ke Kementerian Pendidikan tanpa SKB ini gitu. Jadi SKB ini masih menurut saya belum ada kajian yang mendalam gitu terkait kerancuan-kerancuan yang menurut saya ya tadi bersifat pragmatis gitu. Jadi saya menilainya kebijakan itu sangat pragmatis gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Zidan. Ini ada Mas Musab mau menanggapi lagi. Silakan Mas Musab. Halo, terdengar nggak suara saya? Kedengeran. Oh, mungkin belum ada. Ada yang mau menanggapi lagi? Mas Citra, silahkan. Oke. Aku ada pesan dari teman kita, Hafsan, dari Padang sendiri. Teman kita yang dari Padang tentang daerah, kan ini memang berkenaan dengan daerahnya sendiri yang lagi yang lagi viral kan tentang daerahnya. Dan kebijakan ini jadinya keluar juga mungkin karena kejadian tersebut di daerahnya. Dan ini juga mungkin menanggapi pendapatnya Mbak Ivana juga yang tadi sempat bertanya tentang itu ada muslim yang nggak pakai jilbab gitu, perempuan muslim nggak pakai jilbab, karena memang ada beberapa orang yang menafsirkan bahwasanya ya nggak mesti harus berjilbab gitu. Tapi kayak punya Pak Quraish Shihab gitu kan, ada beberapa yang pendapat beliau tentang jilbab gitu. Tapi memang mayoritas di Indonesia yang muslim itu ya pakai jilbab yang formal, yang seperti lumrahnya kita ya saat ini, Pak muslim ya pakai jilbab gitu. Dan itu seperti ada juga yang udah gabungnya itu ke budaya begitu. Jadi ke budaya, ke adat, seperti yang terjadi di Padang. Di Padang itu, di Minang itu jilbab itu budaya, bukan lagi hanya sekedar aturan agama. Jadi ya agama ya adat gitu, adat yang berlaku, dan itu sudah diatur di perdanya mereka, di peraturan daerah oleh Pemdanya. Dan ternyata yang non muslim di sana itu ya memang udah lama mereka juga pakai jilbab, tetapi itu sukarela gitu. Jadi katanya kalau di sekolahnya Hafsan sendiri bilangnya di sekolahku juga begitu, yang non muslim mereka pakai jilbab juga, tetapi itu dalam tanda kutip sukarela. Jadi mereka, karena mereka suka juga kok pakai jilbab, bilangnya gitu, walaupun mereka non muslim, karena kalau panas mereka kering dan akhirnya mereka pakai jilbab begitu. Tapi itu sukarela dan itu biasa aja, dan itu sudah terjadi lama, berlangsung lama, nggak cuma di satu sekolah, sudah di banyak sekolah begitu di Padang. Dan kejadian ini itu ada yang bilang itu karena memang ya itu karena viral itu tadi. Jadi awalnya kejadiannya itu bukan dipaksa, tetapi disarankan tok sama gurunya. Nak, kamu pakai ini ya gitu. Karena itu pelajaran olahraga. Ini pendapat dari Hafsan. Jadi itu saran dari gurunya ke murid non muslim lagi. Jadi untuk dipakai gitu, pakai aja lah nak ya, pelajaran olahraga, takutnya kamu dapat lirikan dari cowok-cowok gitu. Tapi bilangnya ke ibunya dipaksa begitu, dan akhirnya jadi viral gitu, dan akhirnya seperti itu. Karena begitu ibunya sampai di sekolah bilang ya kesiswaan itu, karena ini sudah aturan Perda tidak bisa digugat, bila tidak ada penyelesaian di sekolah, akhirnya meluaslah masalah ini. Harusnya mungkin dari awal tidak terjadi, tapi banyak mungkin di daerah tentang SKB ini tidak hanya individu yang mungkin ada yang pro dan kontra, tapi itu nyakupnya per daerah juga akan berbeda, karena yang mungkin yang akan minta seperti dikecualikan tidak hanya Aceh, mungkin
di Sumatera Barat seperti di Padang mungkin juga akan minta pengecualian. Ini SKB kenapa hanya Aceh toh? Di kami juga adatnya juga pakai jilbab begitu. Tinggal mungkin tidak perketat lagi yang tentang pemaksaan, ya tidak akan lagi yang enggak, supaya tidak ada lagi yang dipaksa, non muslim yang dipaksa, nggak masalah. Tapi kalau muslim di daerah kami ya wajib gitu. Itu sih tadi pendapatnya juga. Saya sih menyampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Toto. Ada lagi yang mau menambahkan? Aku mau menanggapi ini. Boleh, Mbak Ivana silahkan. Oke. Oke. Tadi aku mau menanggapi yang dibilang tadi Citra sama tadi Hasan ya, melalui Citra. Kalau misalnya memang dalam konteks sukarela, itu nggak masalah sebenarnya. Kalau misalnya seseorang itu melakukan dengan sukarela, memang nggak masalah gitu. Dan mungkin SKB itu sebenarnya tidak merujuk kepada orang yang melakukan hal tersebut dengan sukarela, karena isinya itu adalah agama lain tidak boleh memakai atribut agama lain. Seseorang nggak boleh mengenakan atribut agama lain gitu. Tapi isinya adalah pihak sekolah dilarang untuk mewajibkan atau melarang atribut tersebut gitu. Saya juga mendengar kalau dari Sumatera Barat ya, saudara saya juga ada di situ. Memang istilahnya bisa aja mungkin penggunaan jilbab itu sudah menjadi adat dan budaya di situ gitu. Tapi bukan berarti boleh dipaksa gitu. Bukan berarti itu menjadi excuse buat kita untuk memaksa seseorang menggunakan atribut tertentu begitu. Kalau misalnya menurut saya itu kalau secara sukarela, kalau memang benar-benar sukarela, bukan dibuat-buat sukarelanya, itu nggak masalah. Asalkan dia mengerti, dia konsen lah istilahnya. Itu nggak masalah gitu. Yang menjadi masalah adalah SKB ini memberikan perlindungan kepada orang-orang yang merasa dia dipaksa untuk memakai atribut tertentu. Jadi menurut saya SKB ini ada pentingnya juga, yaitu tadi untuk menjadi pelindung bagi mereka yang tertindas, bukan tertindas sih, terlalu kasar kali, tertindas, kayak merasa terpaksa lah, merasa dipaksa untuk melakukan hal-hal ini gitu. Kita nggak bisa istilahnya gimana ya, sukarela ini banyak gitu, sukarela karena memang dari hati, atau sukarela karena ya gurunya ngancam gitu, itu beda. Jadi SKB itu untuk orang-orang yang merasa diancam begitu. Kalau sukarela ya bagus gitu. Saya juga nggak bakal mempermasalahkan karena ya itu dia berhak untuk hidup dia gitu. Itu termasuk hak dia untuk memilih, mungkin seperti yang tadi tuh. Itu adalah bagian dia untuk berekspresi menggunakan atribut tersebut gitu ya, nggak masalah. Yang menjadi permasalahan di sini adalah karena tidak ada penegasan. Saya mengartikan SKB ini sebagai penegasan dari pemerintah. Karena tidak ada yang penegasan, jadi ya oknum-oknum tersebut ya sesuka hati untuk memanipulasi ataupun istilahnya memberikan ancaman ataupun memaksa ataupun mewajibkan ataupun bagaimana bentuknya itu. Jadi itu perlindungan kepada orang-orang yang mengalami hal itu menurutku sih. Jadi kalau misalnya Hasan bilang itu adat dan budaya gitu, adat dan budaya setempat gitu. Kalau misalnya mereka sudah mengerti konsennya dan mereka sudah mengerti dan mereka itu sudah sukarela ya nggak masalah. Itu nggak, menurut saya bukan itu poin dari SKB ini gitu. Karena balik tadi yang seperti kayak katakan di awal, bukan dilarang untuk menggunakan atribut, tetapi dilarang untuk memaksakan menggunakan atribut tertentu, begitu. Baik, terima kasih Mbak Ivana. Ada yang mau menanggapi lagi? Kalau tidak ada, akan saya tutup karena
sudah malam juga karena juga tinggal separuh pesertanya. Mungkin itu Pak mungkin dari moderator bisa nanti mengambil konklusi dari semua pendapat ini gitu. Gimana sih gitu. Siap Mas. Ya. Kalau sudah tidak ada yang mau berpendapat, saya tutup dan saya akan membacakan kesimpulan diskusi pada malam hari ini. Jadi diskusi tadi saya ambil kesimpulannya, dalam SKB ini terdapat faktor positif dan juga negatif apabila dilihat dari berbagai sudut pandang. Faktor positifnya SKB ini yaitu memberikan kelonggaran untuk melakukan sesuatu sesuai agamanya. Lalu SKB ini juga menimbulkan faktor negatif karena menimbulkan permasalahan yang lebih dalam lagi, karena seharusnya permasalahan ini mungkin dapat diatur oleh Perda agar langsung tepat sasaran, tidak harus lewat SKB. Dan juga seharusnya tidak ada pemaksaan untuk melakukan kewajiban suatu agama yang lain. Maka dari itu, pemerintah perlu untuk mensosialisasikan kembali peraturan SKB ini agar tidak terjadi kesalahan, supaya peraturan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan awal diterapkan SKB ini. Saya kira sekian. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi pada malam hari ini. Saya selaku moderator minta maaf apabila banyak kekurangan. Kami dari penalaran juga. Terima kasih waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.